Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Edu Kreasi Inspirasi Cipta dan Karya dalam HUT RI 76, tantangan menghadang, pejuang melanglang. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih hari ini. Siapakah dia? Lihat liputan berikut ini. Ibu Umi Fira Lestari, SEMAK, Guru SMK Ranti Mula Bogor, Provinsi Jawa Barat. Guru Pejuang Sinyal. Beliau selain sebagai pengajar di SMK, pengajar akuntansi komputer di SMK Ranti Mula Bogor 2012 hingga sekarang, pengajar akuntansi komputer di SMK Desa Semesta Bogor 2014-2020, pengajar akuntansi komputer di SMK Tridharma Bogor 2014-2019, pengajar akuntansi komputer di SMK YZA 4 Bogor 2005-2014. Beliau juga seorang dosen di Sekolah Tinggi Universitas Bina Niaga Indonesia 2012 hingga sekarang. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Fajar Depok 2010-2014, Al Rahman 2000 hingga 2014, dan Universitas Pakuan 2000 hingga 2005. Riwayat akademik: Sekolah Pancasarjana Universitas Pancasila, Universitas Pakuan, Angkatan tahun 1996, Universitas Terbuka, Angkatan tahun 2005, SMA PGRI 1 Bogor, SMP Negeri 8 Bogor, dan SD Bangka 4 Bogor. Prestasi beliau luar biasa, menjadi 3 pilar VCT Indonesia, pionir kegiatan online di Indonesia sejak tahun 2016, dan penyelenggara kegiatan workshop online. Aktif di organisasi Ikatan Guru Indonesia sebagai anggota dan Ikatan Guru Vokasi Indonesia sebagai ketua. Beragam kegiatan online yang telah beliau ikuti dalam pembuatan website dan animasi pembelajaran dengan Render Forest, Lontara, belajar dan ice breaking dengan menyenangkan menggunakan ClassPoint, video animasi, dan juga pelatihan-pelatihan lain, diantaranya mengelola training online bagi guru Indonesia dengan materi beragam. Aktif sebagai narasumber dan alumni Simeo Bangkok, STEM menggunakan Powton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Kita ketemu kembali ya. Iya, Ibu. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Sama-sama. Ini kegiatannya luar biasa nih, dari kadang running nih saya lihat nih setiap minggu ya. Tiap hari. Tiap hari itu Tiap malah hari. ya. Dari Senin sampai Minggu. Itu yang melatar belakangi di kegiatan-kegiatan online itu seperti apa nih ya Teh? Oh gitu. Panggil Teteh aja ya. Awalnya ya, awalnya itu di 2016 itu saya ikut rakor IGI Jawa Barat waktu itu. Nah waktu itu
Kota Bogor belum ada IGI, lalu saya diajak ikut rakor IGI Jawa Barat. Nah, di dalam satu kegiatan rakor itu ada Pak Gatot, waktu itu beliau adalah direktur sekretariat Siameo waktu itu ya. Hmm. Nah, Pak Gatot waktu itu mengajak kami yang hadir di rakor IGI Jawa Barat itu untuk ikut kegiatan online. Kalau di 2016 kayaknya kegiatan online tuh belum booming ya. Betul. Masih orang masih nyaman dengan kegiatan luringnya begitu ya. Touring, Ah, betul. nah, di 2016 Pak Gatot mengajak, "Ayo ikut kegiatan online namanya Edmodo," waktu itu. Kegiatan pertama Mhm. tuh Edmodo. Terus dalam hati saya, "Gimana belajarnya ya?" Gitu kan ya waktu Mhm. itu, "Gimana belajarnya?" Terus saya angkat tangan, "Pak, gimana belajarnya, kalau online?" Terus waktu itu kan saya juga di 2016 itu masih kuliah S2. "Kalau Sabtu, Hmm. Pak, kegiatannya kan Sabtu. Kalau Sabtu gimana ya, Pak? Saya kan lagi kuliah, gimana bisa ikutnya?" Kata saya kan gitu. Terus kata Pak Mhm. Gatot gini, "Kamu ya itu aja, install aplikasi," waktu itu pakai Webex dan saya baru dengar waktu itu pakai Webex. Mhm. "Install di HP kamu, kamu nyalain, ya udah kamu hadir. Tapi kalau lagi kuliah, nanti nanya-nanya aja di grup," kata Pak Gatot kan begitu. "Oh gitu ya," kata saya teh gitu. Ya udah saya coba ikutan ya, karena kan selama ini background saya akuntansi, saya berpikir dulu, ya udah kalau guru akuntansi nyaman di background akuntansi aja nggak usah belajar IT gitu ya. Buat apa? Karena kan Mhm. itu jatahnya guru IT begitu kan. Eee, dari situ saya coba daftar gitu, ternyata akhirnya saya ketagihan gitu ya, ketagihan belajar online. Mhm. Kenapa? Karena dari hal yang paling saya nggak ngerti itu saya pasti tanya di grup. Dari mulai dulu saya kalau install pasti bayar orang. Sekali install misalnya 60.000 begitu ya. Nah, dari kegiatan Mhm. ini saya tuh diajarin bagaimana cara menginstal sebuah aplikasi sendiri gitu ya. Aplikasi ya. Heeh, Ya. terus bagaimana cara menggunakan, aplikasi tersebut. Hal-hal yang kecil itu pasti saya Mhm. tanya di grup, karena memang background saya Mhm. akuntansi murni, nggak ngerti IT, diajak online pertama ya kalau Mhm. saya kecenderungannya kalau nggak ngerti pasti saya tanya ribut di grup gitu ya. Nah, dari situlah Mhm. awal mulanya saya berkenalan dengan kegiatan online, Ibu. Mhm. Ini, di awal ya, saya juga pernah tuh ikut, menggunakan Webex ya. Iya. Itu betul-betul Webex itu pejuang sinyalnya tuh luar Iya, biasa ya. karena kalau Webex itu Waduh. berbeda dengan Zoom ya, dia tarikan awal Mhm. pertamanya itu harus kuat, kalau nggak kuat itu dia nggak bisa masuk ke Webex. Dan di 2006 mungkin Mhm. orang kan awam ya dengan kegiatan online, apalagi Webex, Zoom juga belum terdengar begitu ya. Jadi Ya. benar-benar harus cari sinyal yang kuat begitu. Nah ini, dari satu event ke event lain nih, sepertinya betul-betul perjuangannya luar biasa nih ya, dari sisi pembelajaran mengasah digital literasinya nih. Ini bagaimana nih proses pembelajarannya? Pembelajarannya jadi, 2 jam itu kita dikasih materi gitu ya, Kak. Kalau saya dulu akhirnya karena ini nanti ada rekamannya gitu, jadi rekamannya itu saya Mhm. ulang-ulang gitu, kalau saya nggak ngerti saya ulang gitu. Nah terus, Mhm. dipraktekkan, jadi satu materi misalnya waktu itu bikin akun Edmodo gitu, nanti diaplikasikan gitu ya, diaplikasikan di materi saya gitu. Nanti kalau nggak ngerti ditanyakan. Jadi sistem belajarnya begitu 2 jam materi, lalu seminggu dikasih waktu untuk mencoba, lalu kalau nggak ngerti diskusi di dalam grup. Begitu sistem pembelajarannya. Berarti benar-benar, dituntut ya dan diasah ya pemahaman kita dalam pemahaman kan kadang pada saat luring dengan, apa namanya, Daring. online tuh kan Heeh, heeh. pemahaman ya daring berbeda ya Iya, pada saat ya dari sisi kita menyerap ini maksudnya kemana gitu ya dan lagi, secara teknis, apa namanya, trial error nih, bagaimana nih kendala dari sisi dari sisi apa, Bu? trial error Ma yang pernah dialami? maaf nggak kedengeran. Maaf, Bu, bisa diulang? Oh ya, pada saat kita belajar online ya kadang-kadang kan,
dari sisi kendala teknis, kemudian dari sisi trial error, itu penggunaan aplikasi ataupun alat-alat yang digunakan nih. Bagaimana nih kendala yang terjadi selama ini? Kendala yang terjadi itu kalau di Bogor itu musuhnya adalah sinyal ya Bu ya. Jadi begitu kita harus online, Bogor hujan deras dan petir itu akhirnya nggak bisa masuk. Tapi untungnya kan ada grup WA, kalau lagi pelatihan tuh grup WA. Jadi kita ketika terkendala seperti itu ya diskusinya nanti mendengarkan rekaman kegiatan yang sudah berlalu dan diskusi melalui grup WA tersebut, dan teman-teman tuh alhamdulillah banyak kebantu banget gitu ya, buat orang-orang yang awam seperti saya gitu ya, mereka banyak berbagi, nggak berpikir apa ya, pelit-pelitan enggak, pokoknya apa yang ditanyakan kalau nggak ngerti itu saling berbagi begitu. Dan itu kan Bantu juga berarti ya. pesertanya kan seluruh Indonesia ya, jadi kita punya banyak kenalan baru, punya saudara baru, teman baru gitu. Harus ya. Oke, ini di acara SMK Bisa Hebat ini membuat LKPD interaktif ya, kerjasama dengan IGI Kabupaten Takalar. Iya. Nah, ini ceritanya gimana nih? Nah, kan setelah kegiatan online pertama itu ya, saya kan dikasih sama Pak Gatot itu satu akun Webex punya Sia Molek waktu itu ya, untuk dipergunakan gitu ya, untuk dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan guru. Nah, dari kegiatan pertama Edmodo yang saya ikutin di 2016 itu, saya lulus dan terus saya dipercaya untuk mengelola kegiatan Edmodo lagi, nyambung tuh ke batch 3 atau gelombang 3 untuk seluruh Indonesia. Nah, kami itu waktu itu ada 7 instruktur ya, ada 7 instruktur seluruh Indonesia untuk membantu Pak Dadan. Waktu itu Pak Dadan sekarang kan sudah di Direktorat SMK, kalau dulu masih di Siamolek, untuk membantu pelatihan Edmodo. Nah, dari situlah awal saya memegang room Webex di 2016. Nah, waktu itu teman-teman itu diajak ketemu Pak Gatot di Jogja kalau nggak salah waktu itu sama Bu Eni, mendiskusikan gimana ya cara meningkatkan motivasi belajar guru dengan low cost gitu ya, kan kalau datang itu Bu pasti tinggi ya. Biayanya tinggi, tapi ini belajar dengan low cost tapi bermanfaat untuk guru-guru. Nah, akhirnya itu kita bikin nama, saya waktu itu nggak ikut ke Jogja tapi beberapa temen ikut, bikinlah namanya kegiatan online guru pertama selain pelatihan yang Edmodo itu, namanya adalah Selasaan. Nah, di hari Selasa tuh waktu itu. Nah, karena saya dikasih pegang satu room Webex punya Siamolek waktu itu, Pak Herudin dari IGI Aceh dan Bu Chandra dari Fakfak Papua Barat waktu itu, karena mereka sama-sama matematik, pinjem tuh ke Pak Gatot, Pak boleh nggak room yang Bu Umi pegang gitu ya, saya pergunakan untuk IGI Aceh gitu. Nah, kata Pak Gatot boleh. Nah, 2 episode itu Pak Herudin menggagas namanya Sarasehan dalam Jaringan begitu ya. Nah, Sarasehan dalam Jaringan. Nah, waktu itu Pak Ramli sebagai ketua IGI minta Pak Hairudin kalau bisa Sarasehan dalam Jaringan atau yang lebih dikenal dengan Sadar IGI itu jangan untuk Aceh tapi untuk nasional. Nah, akhirnya di pertemuan ketiga itu mulailah Sadar untuk nasional begitu ya. Nah, karena karena sudah berjalan lama, Sadar IGI itu sekarang sudah sampai episode ke 183. Di tahun kemarin IGI Takalar kan baru terbentuk. Nah, IGI Takalar itu menghubungi saya, Bu, bisa tidak pinjem room untuk kegiatan IGI Takalar begitu ya. Nah, terus saya bilang boleh, tapi bersurat dulu ke Pak Herudin begitu ya sebagai koordinator kami. Nah, ternyata gayung bersambut diizinkan dan kami membuat kegiatan workshop 32 jam
dengan donasi seikhlasnya untuk pemateri dan kegiatan-kegiatan. Waktu itu ada bencana Takalar ya, banjir kalau nggak salah, dan untuk panti asuhan. Jadi uang yang dikumpulkan itu sebagian untuk bencana Takalar dan panti asuhan. Nah, kami berkolaborasi dengan Pak Muklis. Waktu itu saya membahas tentang pembuatan lembar kerja interaktif dengan live worksheet. Kalau Pak Muklis di website dan animasi dengan render forest begitu. Luar biasa. Berarti Sadar Igi itu sudah episode 183. Ya, karena Berarti dari 2016 awalnya 2 minggu sekali ya, karena kan waktu itu orang masih melihatnya kalau kegiatan online itu apaan sih ya gitu ya, ngapain sih belajar online gitu kan ya, jadi 2 minggu sekali. Terus setelah 2017 kami coba seminggu sekali, makanya sudah hampir 5 tahun dan sudah 183 episode. luar biasa. Ini hasil dari kegiatan ini menghasilkan apa nih? Guru-gurunya sepertinya nambah jago gitu ya dari sisi digital literasinya. Alhamdulillah sih dari peserta-peserta yang ikut gitu ya. Kalau Sadar kan hanya webinar ya, hanya sharing-sharing aja gitu ya. Tapi banyak juga yang japri gitu ya, akhirnya dipakai untuk lomba inovatif gitu ya, mereka juara, idenya dengar dari Sadar gitu ya, terus dipakai lomba, terus ada yang dipakai untuk pembelajaran. Terus sekarang saya dapat kabar kegiatan kami itu dipakai untuk disertasi seorang mahasiswa Universitas Negeri Malang kalau nggak salah ya, tentang pembelajaran online ini. Jadi efeknya sampai sebegitunya dibuat disertasi. Berarti dari hasil pembelajaran online ini benar-benar berdampak ya, bermanfaat sekali ya. Iya, kalau terutama nggak berdampak mungkin kan ya, udah selesai ya, nggak akan selama ini, akan berlanjut tentunya ya. nggak akan sampai 5 tahun ada, tidak akan bertambah episode begitu ya. Nah, untuk menjaga eksistensinya bagaimana nih sampai bisa 5 tahun nih berjaya gitu di dunia maya? Saya hanya terkenang satu ucapan Pak Gatot saat itu. Pak Gatot selalu berkata, teruslah bergerak dengan ikhlas tanpa melihat berapapun yang hadir, karena kalau melihat yang hadir bisa banyak bisa sedikit kadang kan kita kecewa ya, tapi bergeraklah terus untuk guru-guru Indonesia, karena konsisten itulah yang nantinya akan membuat bermanfaatan kita itu ada begitu. Ibu maaf, kameranya agak di ini biar terlihat wajahnya. Iya, maaf. Nah, ya. Oke. Betul sekali, dan memang sepakat ya bahwa kita harus terus menebar manfaatnya buat orang-orang sekitarnya, di mana kita sudah memiliki kemampuan lebih ataupun memiliki kesempatan ya. Dan saat belajar ini Teteh luar biasa, dari kegiatannya terus-menerus dan tidak berhenti ya di sini. Di acara Lontara edisi 69. Nah, ini Lontara ini beda lagi ya kegiatannya. Jadi setelah Sadar Igi berjalan, terus kan kita ada kegiatan VCT tuh di 2018, saya, Pak Herudin, dan Bu Julaiha dari Wonogiri itu bikin VCT. Nah, teman-teman alumni VCT itu akhirnya tergerak untuk bikin kegiatan-kegiatan online serupa seperti Sadar di provinsi masing-masing. Jadi ini Lontara ini adalah alumni VCT dari Sulawesi, kalau Makassar itu Sulawesi Tengah ya? Sulawesi Selatan. Lontara itu dari Sulawesi Selatan begitu. Jadi mereka bikin namanya Lontaran, namanya itu di hari Senin begitu. Oh, berarti ini udah beranak pinak ya? Iya, jadi hari Senin kita di provinsi lain sama juga, di provinsi lain. Di provinsi, jadi gini, Senin Lontara Sulawesi Selatan, hari Selasanya untuk teman-teman madrasah namanya MGMP Berbagi, Rabunya Sadar,
Kamisnya Sultra Cerdas dari Sulawesi Tenggara ya. Terus Jumatnya ada dari Gorontalo, Go Smart dan Gelora Jatim dari Jawa Timur. Hari Sabtunya Kelor dari Sulawesi Tengah. Minggunya itu Kaswari dari Papua. Jadi kita punya tujuh ditambah dengan Igi Takalar jadi 8. Tiap hari ini penuh sekali ya, berarti ya, luar Iya, biasa. seminggu sekali, tapi dari yang menyelenggarakannya teman-teman dari tempat yang berbeda, bukan sadar lagi, tapi afiliasi sadar namanya. Ya, afiliasi ya. Iya. Ibu maaf kameranya sekarang terlalu dekat. Oh, terlalu Nah, dekat. segitu. Oke, berarti sudah berafiliasinya nggak lagi di 1-2 ya, sudah luar biasa merambahnya ya. Iya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang tadi sudah banyak dari 8 ini udah rutin berarti ya setiap minggu. Dari sisi koordinasi materi pemateri gitu kan, kemudian biar tidak bosan nih, ini kan berarti harus terus belajar lagi ya, belajar yang memang dibutuhkan guru ya. Itu bagaimana? Kalau saya kan pegangnya hanya di sadar ya, kalau afiliasi-afiliasi lain mereka yang mencari. Jadi kita menghubungi dari 2016 itu berusaha mencari pemateri yang mau berbagi ikhlas untuk pengembangan kompetensi guru Indonesia. Di awal tuh sulit meyakinkan gitu ya guru-guru untuk berbagi, apalagi gratis ya, nggak berbayar begitu ya. Kita meyakinkan mau nggak berbagi gitu ya. Nah di 2016 tuh kenapa 2 minggu sekali karena kesulitan mencari pemateri. Tapi setelah 2017 alhamdulillah kita bukan mencari tapi malah dicari gitu ya, sampai daftar tunggu gitu ya. Ternyata alhamdulillah banyak yang mau berbagi ikhlas di kegiatan-kegiatan kami begitu. Jadi udah berhasil ya kegiatannya ya dari pengalaman, akhirnya guru-guru semangat terus ya tergali. Dan ini berikutnya nih pelatihan literasi digital di Sulawesi Tengah. Ini Sagu Safres. Nah, kalau Ini kerjasama. kalau ini kegiatan IGI, waktu itu saya diminta mengisi, waktu itu IGI lagi bikin kegiatan pemecahan rekor muri. Nah, saya mengisi di ini nih, kegiatannya di mana ya? Di Palopo kalau nggak salah. Saya mengisi di Palopo. Rekor muri untuk kegiatan pembuatan video animasi seperti itu. Materinya beda-beda sih, cuma di hari itu di bulan yang sama mengadakan kegiatan serentak begitu. Ya, nah ini yang menarik nih ya, pada saat pembelajaran luring dengan pembelajaran daring ya atau online, itu kan proses seperti belajar ini ada kelas poin, kemudian ada video animasi ya, itu kadang-kadang kan dari sisi pemahaman peserta dengan kita menyampaikan, nah itu kendala-kendalanya seperti apa? Kalau luring kan kita datang ke tempat pelatihan, terus kita bimbing, kalau nggak ngerti kita Ya lebih enak gitu kan. mendatangi peserta gitu ya, ngasih Nah tahu gitu. gitu. Nah, tapi kalau online kendalanya itu kan kalau teman-teman nggak bisa sulit ya. Nah, biasanya sih dibantu dengan bikin tutorial sederhana gitu. Pakai manual ya, Kita tutorial. bikin video pembelajaran, misalnya lagi belajar tentang kelas poin gitu ya, nanti berarti bikin tutorial tentang kelas poin nanti dibagikan. Suruh tonton dulu kalau masih nggak paham gitu ya, nanti diskusi nggak pahamnya di mana gitu, nanti dibimbing. Masih nggak ngerti juga nanti kadang-kadang pakai tim viewer gitu ya. Oh ini atau di-screenshot gitu ya, oh masalahnya di sini gitu. Jadi seperti itu. Atau telepon misalnya gitu, "Teh, ini kok gini?" gitu. Pakai "Aduh video screen, aduh kalau ditelepon nggak ini, coba coba, video call. difotoin atau Mm. di-screenshot masalahnya di mana," gitu.
Berarti beragam cara pokoknya ya, Iya, dengan berbagai gaya iya, mengajar ya. iya. Luar biasa sebetulnya ya kalau kita mengajar secara luring dan daring ini ya atau online. Iya, kalau online itu Nah, akhirnya, banyak waktu ya, karena kan betul. heeh, tidak selesai di satu hari itu gitu. Beda dengan kalau luring, hari itu selesai, ya selesai gitu. Iya. Jadi setelah selesai di online bisa jadi terus ya Iya, bertanya karena memang mungkin pada saat diaplikasikan, dicoba diaplikasikan ada kendala di peserta ya. iya, Berarti dituntut kesabaran ya di sini banget. dan banget sepertinya Banget. kalau untuk pengajar atau narasumber di online ini luar biasa ya. Makanya para pejuangnya udah berjuang luar biasa. Selain dari sisi kendala tadi teknis sinyal Iya, ya, dan juga trial error di aplikasinya sendiri gitu kan. Nah, ini untuk aplikasinya sendiri kan kebanyakan nih yang ada tuh berbayar, ya ada yang tidak berbayar, tetapi kan dengan tidak berbayar ada limitasi ya, iya, istilahnya keterbatasan dari iya. peserta. Nah, ini biasanya disiasati seperti apa nih? Kalau banyak, kan jadi saya suka bikin tutorial-tutorial gitu ya, nggak semuanya juga berbayar begitu ya, maksudnya saya beli bayar nggak. Siasatinya misalnya satu aplikasi itu hanya bisa untuk 5 permainan misalnya, terus Hmm, untuk lebih gimana ya, bikin email baru begitu. Jadi emailnya jadi banyak ya. jadi emailnya jadi banyak begitu ya. Ya karena, kan nggak beli itu dikembalikan kepada yang ingin mempergunakan ya. Tapi kalau selama disiasati masih bisa, kenapa nggak disiasati begitu. Ya, betul. Seperti kayak live worksheet ya, Iya, dan kelas poin juga ini partisipasinya paling berapa di 25 iya, ya? kalau kelas poin di dua puluh Hmm. lima. Nah, kalau kelas poin kebetulan saya nggak bayar, saya dikasih gratis akun pro setahun karena saya, trainer dari kelas poin begitu. Oh, luar biasa. Itu bagaimana ceritanya tuh bisa jadi trainer kelas poin nih? Ceritanya waktu itu kan saya mengundang master trainer, kelas poin Pak Asmar begitu ya di kegiatan Sadar Igi begitu. Nah terus, pihak kelas poinnya datang, pihak kelas poin Indonesia datang melihat, wah keren nih, kegiatannya begitu. Terus, mereka, menghubungi mau nggak membantu begitu ya. Ya terus gayung bersambut saya membantu, akhirnya jadi trainernya kelas poin Indonesia gitu. Bisa sedikit cerita nih tentang kesan pesan menjadi ya narasumber tadi ya, narasumber online seperti ini. Itu bagaimana nih? Biar teman-teman tuh bisa, oh ternyata memang luar biasa nih para narasumber yang dia berbeda, sangat berbeda dengan pengajar biasa ya. Kesannya itu ketika teman-teman guru-guru Indonesia, mencoba apa yang kita sampaikan, terus, berdampak di kelas. Guru-guru muridnya jadi lebih interaktif, terus muridnya lebih, seneng gitu, ada kepuasan Hmm. tersendiri gitu ya. Oh, apa yang kita sampaikan itu ternyata bermanfaat untuk banyak orang walaupun mungkin, apa ya, sangat sederhana begitu, tapi ternyata bisa membuat yang lain terinspirasi dan bermanfaat untuk murid-murid di masa pandemi ini. Itu pada saat melakukan workshop atau webinar ya ataupun sharing session seperti itu, apakah dibagi-bagi atau di mapping gitu si pesertanya? Karena kan kalau misalnya kan kadang kita baru mau masuk ke sini step yang berikutnya belum bisa dilalui ya karena Iya, step yang berikutnya misalnya belum belum bisa dilalui. Jadi kalau misalnya oh kita udah maju yang lainnya, nah itu bagaimana? Ada mapping kah dari sisi peserta? kalau webinar, itu kan semua juga umum ya, workshop juga umum, Hmm. nggak ada mapping sih biasanya. Cuma kalau saya biasanya kalau lihat sesuatu yang baru tuh, saya rekam dulu, nanti satu saat saya lagi nggak sibuk begitu ya, baru saya pelajari gitu. Oh,
Terus oh ini kayaknya cocok nih untuk pembelajaran kita diterapkan. Oh kayaknya masih belum bisa nih. Oh nanti nanti lagi gitu. Tapi bagi saya apa ya, sebuah informasi media pembelajaran terbaru tiap kali ada itu sebagai informasi awal. Nanti kapan kita Hmm. mempelajarinya ya tergantung kitanya ya. Apa Ya. kita bisanya kapan begitu. Tapi nggak ada mapping sih selama ini kalau khusus untuk SMK gitu. Nanti yang SD ini nggak kebagian gitu. Jadi sebuah media pembelajaran itu kan nanti dikembalikan kepada guru-guru yang bersangkutan ya, diaplikasikan kembali ke pembelajaran Sesuai masing-masing dengan begitu. ya. Iya. Mhm. Bisa dihitung berapa nih aplikasi yang sudah dikuasai? Aduh, nggak banyak sih ya. Lihat YouTube-nya luar biasa itu, wow, Kalau keren YouTube-nya kan banget. kebanyakan sih rekaman kegiatan online ya gitu. Mhm. Paling saya kan sekarang kelas poin, terus Pauton, Prezi, terus Canva, paling 5 6 yang dipakai gitu ya. Mhm. Berarti dari semua itu memang akhirnya disesuaikan dengan kebutuhan Iya, ya, dan peserta didik kita iya. mampu atau tidak mengakses Heeh. juga ya. Terus kan Jadi harus kalau tetap kita bijak ya. bervariasi untuk ganti-ganti ya, maksudnya bervariasi jadi muridnya nggak bosen. Kadang-kadang pakai word wall untuk main game untuk ice breaking-nya biar nggak bosen gitu. Nah, dari aplikasi yang dipakai dalam pembelajaran ini, kesan dari siswa sendiri seperti apa? Seneng karena akhirnya kan nggak monoton gitu ya, bervariasi begitu. Ada yang ini nggak, kan kadang anak-anak, "Duh ini aplikasinya kebanyakan," seperti itu ya, ada yang seperti itu tidak? Oh, enggak sih, cuma kadang-kadang, "Bu, sinyalnya, Bu," gitu. Karena kan, kalau di sekolah murid saya itu kan, dari kalangan menengah ke bawah, terus, di lokasi yang masih dekat gunung gitu ya. Jadi kadang-kadang, Bu, sinyalnya," gitu. Kendala sinyal ya. Kembali ke sinyal. Kembali ke sinyal, dan pejuang sinyal tuh memang jadi suka naik-naik ke Iya, Nah, ini perekrutan, dari Simolek ya? Simeo? Simeo, bukan Simolek. Ini dari waktu itu Pak Gatot masih jadi Gitu. direktur sekretariat ya. Mhm. Yang bebek ya? Yang VCT, ini VCT. MPCT yang Heeh. ini? Di awal VCT Ini ya? awal kita Awal membentuk ya? VCT di Bangkok. Mhm. Nah, keberadaan VCT sendiri nih saat ini, apa masih dilanjutkan atau memang dia berubah atau berkembang ke hal lain? Ini bagaimana? Eh, kita dilibatkan waktu itu sampai batch 6. Nah, terus di batch 7 sampai sekarang muncul batch 10 itu diserahkan ke provinsi masing-masing. Jadi ada koordinator provinsinya. Cuma saya Pak Herudin sudah tidak terlibat lagi karena kita fokus di kegiatan yang lain Mhm. Berarti sudah ada yang megang sendiri-sendiri ya, di mungkin ya, provinsinya. Iya, provinsi masing-masing iya. ya. Ya, ini setiap peserta berarti dibatas di 100 ya, tidak lebih dari itu. 100 itu di awal, Mbak, Bu. 100 itu Hmm. di awal, waktu kita, batch 1 VCT baru, didirikan, itu 100 orang. Terus di batch berikutnya sih sudah 1.000, terus, sampai 9.000 begitu. Yang batch 10 itu udah nyampe berapa? Batch 10 saya karena saya nggak mengikuti ya, jadi, eee, sekarang katanya sih udah banyak juga sih. Itu dalam satu tempat di Webex itu muat? Kan bisa di streaming ya, jadi Oh, Webex di-streamingkan ke YouTube? Webex-nya 1.000 nanti bisa di-streamingkan ke YouTube, terus bisa pakai, kita buka 2 YouTube nanti bisa 2.000 jadi, ibaratnya di apa ya, di-cloning begitu ya. Oh, di-cloning, wow, Jadi kita keren bikin 2 banget nih. akun, buka 2 akun, di-streamingkan gitu, yang itu 1.000 yang ini bisa 1.000 2.000 nanti masuk ke YouTube gitu kan, jadi bisa banyak. Hmm, disiasatinya luar biasa Iya, berarti ya, iya, sisi online ini. Hanya memang akhirnya jadi kekuatan sinyal ya iya, yang harus main ya. iya.
Oke, dari pengalaman Webex, terus kemudian kegiatan lain, yang paling berkesan dan memang tantangannya sangat luar biasa tuh di mana nih? Paling berkesan itu ketika diajak jalan-jalan ke Bangkok, di luar dugaan. Kalau guru swasta seperti saya, mimpi naik pesawat, Berapa mimpi lama itu? 10 hari di Bangkok. Hari Heeh. mengunjungi sekolah-sekolah berarti? Kita dari seminar internasional kita hadiri, terus, kunjungan ke sekolah, terus ke jalan-jalan, terus, ini di Bangkok itu tugas pokoknya yaitu bikin visit ini. Jadi Pak Hmm. Gatot itu waktu itu punya mimpi. Waktu itu di 2018 kita berangkat bulan Agustus ya kalau nggak salah. Agustus itu Pak Gatot punya mimpi bagaimana mengkolaborasikan guru-guru. Waktu itu kan belum pandemi ya. Guru-guru Betul. antar provinsi itu untuk berkolaborasi, bikin kegiatan seperti Sadar Idi, seperti Selasahan, untuk pelajaran-pelajaran saling berkoordinasi begitu, mempersiapkan. Jadi Siti itu dulu tujuannya, mempersiapkan guru-guru supaya bisa jadi IO, kegiatan-kegiatan online begitu. Dan mimpinya sudah tercapai ya? Udah, alhamdulillah. Dan setelah VCT berjalan, di 2019 kan akhirnya corona ya, di bulan Ya. Maret itu corona dan akhirnya banyak yang bilang bersyukur pernah kenal VCT, minimal nggak kaget ketika pembelajaran itu harus melalui, daring begitu. Betul. Mhm, Jadi sudah ada pembekalan ya iya secara tidak langsung ya. Oke, luar biasa nih. Nah, dari beragam aplikasi yang memang sudah dikuasai, akhirnya sih memang kembali ke penguasaan diri ya, apakah memang digunakan atau tidak ya. iya Dan memang pada saat PJJ ini betul-betul ya, akhirnya guru-guru mendapatkan pembekalan ya. Nah, untuk pembelajaran STEM-nya ini, STEM pada saat masa PJJ ini bagaimana nih? Kalau ini kan kegiatannya waktu itu belum PJJ Itu ya, belum heeh. PJJ ini. Heeh. Oh, Nah, cuma, menggunakan Powton itu akhirnya maksudnya materi-materi yang tadinya, dengan PowerPoint gitu, kita alihkan ke Powton. Kalau Powton itu kan bisa pakai suara, bisa pakai hmm. video, begitu. Jadi variannya lebih banyak ya. Iya Nah, berarti di sini paling hanya sifatnya untuk sebagai bahan presentasi mungkin iya, ya. Mhm. menjelaskan, penggunaan STEM-nya, begitu. Step by step-nya Iya ya. Oke. Ini Sadar yang ke-79. Nah, ini kembali ke pembelajaran ke PJJ ini ya. Karena sekarang kan memang betul-betul guru-guru sangat semangat ya kalau dilihat belajar sendiri bagaimana memahamkan anak-anak dengan pembelajaran jarak jauh tentunya. Adakah misalnya dari sisi pengalaman dari Teh sendiri di sini selaku mungkin di sini memang kita tidak secara langsung ya bertemu dengan guru-guru ya, tetapi dampak dari yang telah dilakukan ini seperti apa terhadap pembelajaran jarak jauh saat ini? Dampaknya itu ya akhirnya, guru-guru itu banyak punya variasi media pembelajaran yang dipergunakan Hmm, di masa PJJ ini. Kan kalau kita betul, nggak saling sharing, monoton ya itu aja, biasanya misalnya untuk presentasi, biasanya pakainya PowerPoint aja. Oh ternyata dengan betul. kegiatan online ini saya tahu, bisa menggunakan Powton, bisa menggunakan Prezi, terus nanti Hmm, misalnya pakai PowerPoint ternyata bisa interaktif dengan murid, ditambah dengan kelas poinnya misalnya gitu ya. poin. Kalau selama ini Hmm, kita mengajar dengan PowerPoint kan nggak tahu muridnya dengerin apa enggak, tapi dengan tambahan betul. aplikasi kelas poin, murid-murid berinteraksi gitu ya, kelihatan yang Hmm, join tapi nggak ngerjain gitu ya. Nanti kan tinggal kita tanyakan, "Ini kemana nih? Udah join tapi nggak ini," begitu ya. Jadi
dampaknya itu guru-guru itu banyak punya alternatif pilihan, Alternatif. variasi yang bisa dipergunakan selama PJJ untuk pembelajarannya. Iya, tepat sekali ya. Dan memang akhirnya si guru itu sendiri yang memilah ya, Iya, yang memang sesuaikan dengan kenyamanan. kondisi Kalau nggak nyaman, guru itu mungkin nggak akan pakai ya. betul, Heeh. yang nyaman. Karena dengan beragam seperti penggunaan kayak Google Form ya, Iya, kemudian ada di Office juga kan, nyamannya di mana ya, akhirnya guru itu sendiri yang iya. memilih ya. Kalau kita kan hanya sekedar memberikan informasi, oh ada ini loh gitu. Betul, betul. Silahkan dicoba, barangkali cocok begitu ya, barangkali bermanfaat begitu. Luar biasa saling memberikan inspirasi ya ke Iya, guru-guru sendiri ya, iya. dengan ya luar biasa sekali. Tak terasa nih sudah di penghujung acara. Alhamdulillah. Berbicara aku dan VCT, apa kesan-kesan dari yang pernah dilalui dari pengalaman VCT? Kesannya senang bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis. Yang satu hal yang saya selalu ingat, Pak Gatot itu memberikan pelayanan kepada kami bertiga ketika datang ke Bangkok itu dengan pelayanan yang sangat hebat. Kita tuh dijemput dengan kendaraan sekelas dubes. Biasanya kan kalau kita eh, kunjungan begitu ya, ya dijemputnya mobil ala kadarnya begitu ya. Tapi kesan yang saya dapat, Bapak itu sangat menghormati tamu sampai kita dijemput, yang jemputnya sampai naik ke atas begitu ya, terus pakai kendaraan dubes begitu ya, terus dijamu dengan pokoknya 10 hari itu dengan bagus banget begitu ya. Terus dari VCT menambah banyak teman, nambah keluarga, nambah saudara, dan berdampak guru-guru Indonesia itu di saat masa PJJ ini nggak kaget lagi ketika harus mengajar PJJ itu dengan online. Luar biasa. Dan satu kata kunci nih, berbagi ikhlas, insya Allah akan membuka pintu rezeki. Ya, betul. Karena saya merasakan ketika kita berbagi ikhlas, Allah membuka pintu-pintu rezeki. Rezeki itu kan bukan hanya uang, tapi kesehatan, teman yang baik, keluarga yang baru, begitu. Luar biasa. Bisa memberikan tips and trick mungkin buat sahabat-sahabat kita bagaimana mengasah digital literasi. Tipsnya ya jangan menyerah, sama seperti saya kan sudah menjelang 50 tahun, orangnya lola ya, maksudnya setiap orang kan punya daya tangkap yang berbeda-beda. Kalau saya belajar itu saya rekam dulu, nanti saya ulang-ulang begitu ya. Kuncinya ya nggak menyerah begitu ya. Kalau orang mungkin cepat belajar, kalau kita mungkin di taraf yang harus lama, ya jalani itu begitu. Nggak menyerah begitu. Dan misalnya gagal, coba lagi, coba lagi. Luar biasa. Bisa katakan cukup tiga kata saja tentang pejuang sinyal. Kuat, tidak mudah menyerah, dan tangguh. Karena kalau nggak kuat menghadapi sinyal yang nggak kuat gitu ya, ya akhirnya nggak akan pernah jalan gitu ya. Kalau nggak tangguh, nggak akan selama ini begitu. Dan harus Betul, ikhlas betul. begitu ya. Luar biasa, Teumi. Makasih sekali nih udah Sama-sama bergabung Ibu, di sini. sama-sama sudah mengundang saya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya ceritakan. Amin, amin, amin. Luar biasa. Sehat selalu ya. Amin, Terima sama-sama. kasih. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Sama-sama. sekali. Sahabat Edu, demikianlah
Sahabat Edu, demikianlah perbincangan bersama